Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah Bapa Kita Baik, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penginjil Santo Lukas sebagaimana diwartakan oleh gereja pada hari ini menempatkan doa Yesus yang diajarkan kepada para muridnya berawal dari keinginan mereka untuk bisa berdoa seperti murid-murid Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Doa ini bagi para pengikut Yesus dari awal terbentuknya hingga gereja pada hari Pentakosta sampai hari ini adalah contoh doa yang sempurna. Menarik bahwa penginjil Lukas memberikan tambahan setelah ia mengajarkan doa ini. Ia menggambarkan kemurahan hati Allah Bapa dengan perumpamaan seseorang yang membutuhkan bantuan di waktu malam, dan ia menegaskan kepada mereka supaya tidak henti-hentinya berharap kepada Bapanya. Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Lebih menarik lagi, Lukas mengungkap kebaikan hati Bapa itu lewat mulut Tuhan Yesus yang menyimpulkan kebaikan hati Bapanya. Firman-Nya, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu biasa ke-17 ini, gereja menyampaikan pesan penting kepada setiap orang beriman untuk tidak meninggalkan doa, memohon kepada Yesus untuk mengajarkan doa yang benar, dan akhirnya menyadari sungguh bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan diberikan bukan saja apa yang kita butuhkan, tetapi juga melampaui yang kita inginkan. Apa itu? Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri yang akan melengkapi apa yang masih kurang dalam diri kita orang yang jahat, agar kita menjadi pribadi yang sanggup memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Kita diingatkan untuk terus berharap pada Allah Bapa yang mengabulkan setiap doa, yaitu apa yang kita minta, yang kita cari, dan yang kita ketokkan ke pintu kerahiman-Nya. Tuhan Yesus mau supaya kita mengetahui, menyadari, dan percaya akan kebaikan hati Allah. Ia bukan manusia, tetapi Dia adalah Bapa yang tidak bisa kita temukan padanya di atas bumi ini. Dia adalah Bapa yang baik, yang menerima kembali anaknya yang hilang tanpa syarat, karena dia telah sadar dan bertobat kepadanya. Saudara-saudari terkasih,
Allah Bapa kita itu baik merupakan keyakinan yang diterima umat perdana dari Tuhan Yesus sendiri, baik dalam pengajarannya maupun melalui perilaku hidup semasa dia ada di antara mereka. Wajah Allah Bapa yang baik itu sudah mereka alami dan temukan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Maka dalam refleksi imannya, penginjil Lukas oleh bimbingan Roh Kudus mengungkap watak sejati Allah Bapa yang maha baik. Ia mengingatkan para pendengarnya dengan membandingkan Bapa di bumi dan Bapa yang di surga. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Lukas sangat memahami psikologi seorang ayah, sekalipun mungkin dia bukan orang baik. Ia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya yang meminta kepadanya. Ia akan berusaha memenuhinya dan bukan sebaliknya mencelakakannya. Seorang gembong narkotika tetap saja menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Namun, Bapa yang diperkenalkan Tuhan Yesus dalam doa yang diajarkan kepada mereka, yaitu doa Bapa kami, adalah satu-satunya Bapa yang sempurna yang tidak ditemukan padanya di atas bumi ini. Kepada anak yang hilang, yang telah menghambur-hamburkan warisannya karena ia bertobat dan mau kembali kepadanya, Bapa itu menerimanya, bukan sekedar menyambutnya, melainkan dengan sambutan hangat, dengan pelukan, dengan memberikan hadiah dan bahkan pesta yang istimewa. Dia adalah Bapa yang terlalu baik, tidak realistis dan sulit dicerna orang-orang Yahudi. Dia itu Allah, bukan manusia. Saudara-saudari terkasih, inilah pesan terindah yang mau disampaikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Allahmu dan Allahku itu adalah seorang Bapa yang maha baik. Aku diutusnya ke dunia karena Bapa peduli akan nasib kamu. Bapakku tidak mau seorang dari antara kamu binasa, tetapi supaya aku menyelamatkannya. Nafas kasih Allah Bapa itu yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus dalam setiap pengajarannya, juga dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada para muridnya, yaitu kita dan gerejanya. Kita percaya bahwa Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus telah menampilkan dirinya sebagai juru selamat dunia. Yesus itu Allah dan manusia yang sempurna, yang kepadanya kita menaruh harapan kita. Kita mengandalkan Tuhan Yesus sejak semula. Ketika kita sudah menjadi percaya kepada Yesus, kita diundang untuk mengalami dan merasakan kebaikan hati Bapa yang ingin melihat semua orang menjadi baik-baik saja dan diselamatkan oleh Yesus. Kebaikan Bapa itu sangat jelas terlihat dalam diri Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Apakah aku percaya bahwa Allah itu Bapa yang maha baik? Apakah aku juga mengandalkan Yesus yang telah diutus Bapa untuk menyelamatkan aku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya pada Yesus yang memperkenalkan diri sebagai Bapaknya dan Bapa kami. Bantulah kami untuk mengandalkan Dia dan memohon datangnya kerajaan-Mu di tengah kami demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.